Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini saya ingin diskusi dan sharing terkait permasalahan bipartit dan mediasi di dalam praktek. Banyak sekali teman-teman yang bertanya, "Bang, gimana terkait dengan permasalahan bipartit di perusahaan yang tidak kunjung selesai?" Hingga dia bipartit berulang-ulang sampai tidak ada penyelesaian dan kejelasan yang dihadapi permasalahan tersebut. Tentunya ini sangat penting untuk kita ketahui bahwa di mana kita sudah beberapa kali diskusi ataupun mengajukan permasalahan-permasalahan permohonan bipartit. Tidak lepas daripada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian hubungan industrial. Kawan-kawan, di mana kita bipartit tentunya diwajibkan untuk kita dilaksanakan sebelum kita naik kepada tingkat-tingkat berikutnya. Di antaranya, mekanisme yang pertama yang harus kita perhatikan adalah kita mengajukan permohonan bipartit kepada perusahaan harus jelas dan permasalahan apa yang akan dimuat dan didiskusikan ketika akan melaksanakan bipartit. Setelah kita melaksanakan bipartit, itu diwajibkan dan diharuskan untuk kita membuat risalah perundingan. Dan dimuat di dalam risalah perundingan itu pun harus dimuat secara jelas dan terperinci di dalam risalah itu. Misalkan contoh bahwa dengan judul risalah bipartit membahas kenaikan upah misalkan, maka dituangkan di dalam risalah itu dengan judul adalah bipartit kenaikan upah. Misalkan pada hari ini tanggal berapa, bulan berapa, bertempat di mana telah dilaksanakan perundingan bipartit membahas masalah kenaikan upah misalkan. Itu tentu harus kita dimuat secara jelas dan terperinci. Kemudian di sana menerangkan masing-masing pihak, baik itu adalah pihak pertama, pihak kedua, yaitu pihak pertama adalah perusahaan, pihak kedua adalah serikat pekerja, dan masing-masing pihak mengungkapkan pendapatnya di dalam risalah tersebut. Dan di ujung risalah, kawan-kawan harus memuat tentunya kapan kembali lagi bipartit dilaksanakan. Itu harus dimuat. Sehingga nanti akan jelas ketika kita perundingan keduanya. Dan begitu pun ketika kita sudah selesai dan dimuat di dalam risalah bahwa ada perundingan keduanya sudah ditetapkan, tanggal berapa kita tinggal melaksanakan bipartit yang kedua. Begitupun dengan bipartit yang kedua. Sama kita sama-sama membuat risalah, menindaklanjuti adalah risalah yang pertama. Dan dilanjutkan kepada risalah yang kedua
sama masing-masing pihak di sana menyatakan pendapatnya dan keberatannya. Apabila memang selesai di mediasi di bipartit yang kedua, itu akan clear. Maka dibuatlah kesepakatan masing-masing pihak sepakat dan dinyatakan sudah selesai. Tetapi di bipartit, apabila kita tidak sepakat di bipartit yang kedua, maka kita mengacu kepada bipartit yang ketiga. Dan sama, di akhir risalah itu pun dituangkan kapan kita akan kembali melaksanakan bipartit. Dengan permasalahan yang sama tentunya bipartit 1, bipartit 2, bipartit 3. Jadi jangan sampai kita bias ketika kita melaksanakan bipartit dan tuntutan pun harus jelas tentunya. Selanjutnya di bipartit yang ketiga sama dengan dilakukan bipartit yang 1, yang kedua, dan yang ketiga sama-sama kita melaksanakan dan masing-masing pihak berpendapat di sana dituangkan di dalam risalah. Jangan lupa teman-teman, pihak 1, pihak kedua di dalam risalah itu harus menandatangani dan lengkap tentunya di dalam bipartit itu. Kemudian menginjak kepada bipartit yang ketiga. Bipartit yang ketiga sama dilakukannya adalah sama dengan bipartit yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Apabila di dalam bipartit yang ketiga, di dalam risalah dituangkan juga apabila memang sama-sama kita mesepakati tuntutan yang ada mengarah kepada win-win solution tentunya. Dan apabila memang tidak sepakat, tidak ada titik temu, maka dituangkan di dalam risalah tersebut, masing-masing pihak akan menggunakan dan melaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dan nanti akan mengarahkan kepada mediasi tentunya. Kalau misalkan bila perlu, kita dituangkan bahwa masing-masing pihak dinyatakan deadlock. Tapi itu rasanya sama-sama perusahaan itu nggak mungkin, karena mungkin mereka nggak mau untuk itu, karena satu sisi konsekuensinya deadlock, kita bisa mengacu kepada satu adalah bisa aksi unjuk rasa, di samping dengan mediasi dibolehkan di dalam undang-undang itu. Ada beberapa penyelesaian itu, yaitu diantaranya ligitasi dan non-ligitasi tentunya. Apa itu non-ligitasi? Ya, masing-masing ini sebenarnya tidak untuk secara benar-benar dilaksanakan, karena ini akan berdampak sangat rugi untuk semua pihak. Tapi tidak diharapkan juga. Banyak yang mengambil, yaitu diantaranya, boleh kita mogok kerja, sah-sah saja apabila itu sudah dituangkan. Kemudian bisa menempuh dengan aksi unjuk rasa, itu pun boleh. Tapi hanya tidak akan mengalami win-win solution tentunya. Kita mengambil jalur hukum. Jalur hukum di mana kita melaksanakan tripartit, yaitu mediasi kepada Dinas Tenaga Kerja dengan bekal, yaitu salah satunya adalah risalah dan kronologis permasalahan yang ada, sehingga kita bisa mengacu kepada tripartit itu dan dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja sama-sama dengan panggilan 1 dan 2. Nanti next berikutnya kita akan membahas terkait masalah bagaimana nanti setelah tripartit. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.